Oke cuy, kita lanjut lagi ke arah jalan kaki sedikit dari Menara Syah Bandar, dan kita langsung menuju ke Museum Bahari. Enak juga sih di tempat ini karena sepi ya hari Minggu ini, di Minggu pagi yang sekarang jam 10. Kita langsung melihat-lihat gudang dari tempat ini. Ini dulunya sebelum museum adalah gudang. Jadi seperti ini guys, bagian luar dari area Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Waduh, dan ini bangunan, tentunya bangunan yang sudah sangat lama ya, bangunan abad ke-18. Kita akan jalan-jalan keliling. Kita akan keliling-keliling coy. Sebenarnya tempatnya sih masuknya di situ tuh, cuman saya pengen jalan dulu menelusuri bagian luar dari gudang ini. Jadi kita telusurin dulu lah. Sebelahnya tuh kayaknya bangunan lama juga ya. Pintu-pintu masuknya, kita mau masuk ke dalam. Oh, terdapat juga sih kayak apa ya, kayak meriam-meriam. Meriam ini dulu mungkin untuk bertahan ya, pastilah. Masa meriam buat apa? Nih, langsung mengarah ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Meriam, peninggalan sejarah sekali nih meriam. Sana museumnya. Oke, langsung aja kita jalan ke dalam. Kita mau beli tiket masuk. Ada 2 jangkar di sini cuy. Jangkar model lama nih. Tahun berapa ini jangkarnya ya? Buset lah. Nih, pasti udah lama banget nih jangkarnya. Nah, ini pintu gerbang masuk ke arah museum. Seperti itu cuy. Polos berarti sudah diganti. Kalau yang ada geraknya, ada pentolannya ujung, iya, berarti itu ori. Jadi itu aja. Ini jadi bisa membedakan. Tuh, yang ini mas asli. Nah, tuh biasa. Ya, seperti ini bang. Nih, ini ori. Ya. Ori dari zaman dulu ya? Nah, ini ori. Nah, sama dengan kain. Kain juga berbeda. Nah, slot ini masih ori. Ini ada deretannya ya. Kalau ini udah polos, udah diganti. Oh. Itu aja. Berarti atas ini ori semua ya? Ini sudah diganti sebagian. Iya. Angkur itu waktu gedung A karena ada renovasi, Pak. Oh. Jadi ada beberapa yang sudah diganti. Nah, ini yang palsu, apa yang tiruan. Beda. Nah, ini ori. Nah, ini sudah diganti. Tapi kawinnya ini asli nih? Nah, ini sudah diganti. Oh. Beda, lebih paten. Lebih paten ya? Ya, ini kan udah halus ya. Oh. Ini juga beda, lebih tipis. Kalau yang ori? Ada yang asli. Ini ori ya? Ntar dulu. Ori ini kayaknya. Nah, ini masih original ya? Ya. Dari tahun 1800 ya? Ya, pokoknya 17, 18. Kalau bingkainya ini masih original ini? Nah, ini sudah diganti. Lihat, sudah nggak menyatu. Tapi jati? Ya, jati. Ya, ini berarti sudah tambelan. Ada juga yang satu batang kayu. Nah, ini masih ori mengait nih. Ah, ini ori nih ya? Nah, ini ori. Ori. Nah, ini sudah diganti. Dari tahun 1800 ya? Ya. Jadi bisa berbeda. Nah, ini masih. Kita lagi jalan-jalan dulu sebelum masuk ke dalam museum. Nah, ini masih orinya nih. Nah, ini engselnya masih ori semua nih. Nah, tuh. Oh, ini udah enggak. Nih, beda. Beda. Yang ini ori ya? Ya. Nah, ini sudah pas diganti, berbeda lagi. Itu ori. Ori dari tahun 1800. Ya. Ini ori, kayu jati. Ini apa tadi namanya, Pak? Angkur, penguat bangunan. Penguat bangunan. Nah, tadi buat anti gempa dan ombak. Ini sisi luar bangunan, Bang ya? Ya. Sebelum sisi depan. Sisi depan bangunan sebelum masuk ya ke dalam museum. Nah, ini tralis masih ori. Kalau yang diganti beda lebih kecil ya. Ini sudah 350 tahun. Wah, ori nih. 350 tahun ya.
Bisa kuat segini. Jadi fungsinya gedung ada 3 fungsi ya. Masa Belanda gudang rempah-rempah sebelum dikirim ke Eropa, ditampung di sini. Zaman Jepang gudang logistik. Yang pertama masuk Jepang adalah Hitoshi Mamura. Dan Belanda pertama masuk ke Indonesia adalah namanya Cornelis Houtman di wilayah Banten abad 15. Tetapi banyak lagi lah yang datang ke Indonesia. Ternyata dia mengambil dan menguasai dan membangun dan menjajah yang dikuasai adalah rempah-rempah. Inilah gudangnya, kurang lebih hampir 1 hektar inilah di sisi Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan nomor 1 Jakarta Utara, dekat sisi Pelabuhan Sunda Kelapa. Ada di sisi tetap tempat dekat dengan titik 0 dan mulut Kali Ciliwung. Nah, disinilah karena Belanda selalu strategis sekali buat akses masuk ke rempah-rempah, karena depan ini laut dan ini sisa benteng Kastil Batavia, atau Belanda mengatakan Kastil Batavia, atau bilang ada Kolombruk. Nah, itu buat salah satu tidak boleh tinggalkan buat siaga militer Belanda, non-stop. Itu ya? Oh, kalau yang lain boleh sip 2, sip 1, nah ini bisa bergantian boleh. Kalau itu ini nih standby, tidak boleh tinggalkan. Itu bastion namanya? Iya. Bastion. Original 350 nah, ini tahun. aslinya merah. Balokannya merah. Nah, ini warna biru. Nah, ini ada orinya seperti ini ada nih. Ini kalau nggak ada yang buat lantai 2. Ori ini. Nah, kembang-kembang ini ya. 350 ada 2 tahun nih. Ya. Umurnya udah 350 tahun. Nah, kenapa warna coklat atau dipelitur atau dipernis? Karena kalau Belanda dulu mengambilnya kuda tertua adalah Cina ya. Warnanya balok kusen atau balok kayu merah. Karena menghargai dan menghormati budaya tertua Indonesia adalah Cina warna merah. Karena Cina kalau nggak salah hoki merah itu ya. Nah, terus setelah penelitian lagi orang Jawa yang aslinya dengan negara lain, ternyata kalau orang Jawa itu aslinya jati tidak boleh dicet dan tidak boleh dempul. Harusnya di pernis atau di pelitur kelihatan seratnya. Nah, itulah ahli peneliti Jawa. Ya. Seperti ini ya. Aja. Nah, ini pintu yang buat akses masuk ke ruangan, dan atas ini buat naik akses rempah-rempah. Oh, yang ke atas terus dipantau Pak Ori militer Belanda adalah Batavia Kastil. Kalau ini masih ori, Pak? Masih. Ini ori nih? Ini ori, ini masih ori. Ya, ini, pintunya ya? Iya masih ori. Ini udah diganti, yang ini ori. Atas itunya ya? Nah, ini masih ori. Ini sudah diganti. Ini udah diganti beda. Nah, ini yang ori. Tapi kayunya ini masih ori kan? Masih ori. Original nih kayu jati. Nah, ini juga ori nih. Paku dalamnya masih ori. Udah umur berapa ini, Pak? 350 tahun. 350 tahun. Nah, ini sudah diganti ya. Oh, ini bagian dalamnya, Pak ya? Kau bisa melihat nih dulu ada namanya bekas slot ya. Nah, di sini dulu slotnya ini, kalau slot pintu kan ini masih ori ya. Ini ori dan ini udah diganti. Nah, dulu ada slot yang namanya buat seperti ini, Pak. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Di sana lebih ke bawah karena udah teruruk. Kalau ini tetap di sini karena posisinya kalau dia lebih rendah. Nah, ini ada posisinya sudah di sini, Pak. Slotnya itu udah di sini posisinya. Ya. Ini original semuanya. Kita kayak kembali ke zaman dulu. Nih, masih gerbang masuk. Ya. Kalau kayak kastil, ayo ke Kastil Batavia. Nah, ini abang ke bawah aja, sana acting sambil, wah ini Kastil Batavia gitu ya, buat siaga militer Belanda ya. Sana aja sambil dipoto ya. Jadi di sini dulu ini prajurit Belanda di atas ini berdiri ya? Siaga, karena ini laut. Kapal-kapal singgah di sini nih buat naik rempah-rempah awal nih. Berarti ini urukan dong, Pak, dulu? Ya, sudah dirubah. Nah, ini berarti ini pinggiran laut sekali nih. Ini asli laut, langsung kapal naik rempah-rempah ke sini. Langsung. Dulu ada tangga ya. Pelabuhan dong dulu ini. Ya memang ini sudah pelabuhan. Yang di tengah laut ini ada bangunan namanya akuarium. Akuarium itu sekarang yang pernah dibongkar oleh Ahok namanya jadi Kampung Rusun Akuarium yang ditutup Pak Anies ya. Ini. Berarti Pak, yang ini dulu ini sudah urukan semua ya? Ya, ini laut ya? Sampai yang tengah ada akuarium, ada hexagon itu bahasa Belanda. Hexagon artinya gedung segi 6. Itu masih ada, bangun direnovasi lagi. Nah, ini fish market atau pasar ikan pertama. Jadi ada 3 cagar budaya. Dan dulu ada rangka ikan paus yang peneliti arkeolog Belanda namanya rangka ikan paus yang sekarang dipindahin di Museum Biologi Bogor. Kalau Bapak ke sana bisa lihat. Ini boleh dijalanin, Pak? Ya, boleh. Nah, ini jadi zaman dulu tuh prajurit Belanda tuh siaga berjaga di tempat ini ya. Karena dulunya ini langsung laut, pinggir laut, jadi kayak pelabuhan gitu, Pak ya? Iya.
Sebelah kanan ini langsung lautan ini. Sebelah ini. Sekarang udah diuruk tahun berapa mungkin, dan dulu ini adalah Indonesia Merdeka aja dulu. Setelah Indonesia Merdeka dia diuruk. Dulunya ini langsung pinggir laut nih. Di sini nih. Nih di sana sebelah sana. Jadi kapal menurut informasi bapaknya itu langsung bersandar di seputaran ini, dan di sini prajurit Belanda bersiaga dan berjaga cuy. Ini nih. Saya lagi jalan di tempat zaman dulu kastil, sebelahnya gudang rempah-rempah, tempat pasukan Belanda berjaga. Nih tempatnya seperti ini cuy. Saya lagi menelusuri Pelampung orinya. dan kita akan melihat pelampungnya lagi. Ini bangunan, wah ini luar biasa ini. Jadi dulu tuh prajurit Belanda tuh berjaga di gedung rempah-rempah ini, penampungan sebelum kapal ambil senjata lengkap. Berdiri di sini nih. Nih di sini di tempat yang saya jalan ini. Sekitar 350 tahun yang lalu. Oke Pak, pelampungnya mana Pak? Jadi kalau mungkin orang nggak percaya, dulu laut, berarti ada bekas sisa pelampung atau mercusuarnya. Nah, itulah aslinya. Sudah lebih pendek karena teruruk. Nah, jadi ayo banyak kita lihat orang sana, Pak. mungkin tidak tahu ya. Nah, itulah sisa pelampungnya itu. Bapak suka aja. Yang warna coklat itu yang kayak mercusuar yang sudah teruruk ya. Nah, ini pelampung dulu ya. Ya, pelampung laut. Laut, buat di laut. Karena sekarang udah diuruk. Nih, gudang rempah-rempah nih. Sebelum dibawa ke Belanda, dipasarkan. Jadi rempah-rempah terbaik dari Nusantara itu ditaruh di sini semua nih. Pergudangannya. Nah, ini pelampungnya nih, zaman dulu. Ini dulu laut nih, pelampungnya ini posisinya di laut karena di sini semua pinggiran ini adalah laut. Dan sekarang diuruk menjadi pemukiman. Nah, pelampung laut itu fungsinya adalah kalau kapal mau singgah atau sudah mau berdermaga harus hati-hati karena ada lampu nyala atau mungkin ada pelampung, jadi dia harus pelan-pelan akan nyampe ke pelabuhannya gitu. Itulah fungsi namanya pelampung atau mercusuar. Tim dunia selesai, yang pas teras benteng sama dengan tadi, makalah kesah bandar menara tadi mungkin sudah selesai.